Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen yang merupakan kelanjutan dari materi eksponen dan logaritma. Ya, untuk pembahasan fungsi eksponen kali ini nanti ada dua bagian, yaitu tentang grafik fungsi eksponen dan menyelesaikan soal-soal kontekstual menggunakan kaidah fungsi eksponen. Langsung saja kita ke bahasan yang pertama, yaitu tentang grafik fungsi eksponen. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada dua bentuk grafik. Yang jelas, di sini nilainya bentuk persamaannya itu sama saja ya, bentuk fungsinya sama aja, itu Y sama dengan K kali A pangkat X gitu. Dengan K ini adalah suatu konstanta, A-nya ini adalah bilangan pokok. Tapi di sini nilai grafiknya atau gambar grafiknya bergantung dari nilai A-nya. Kalau nilai A-nya lebih dari 1, maka grafiknya cenderung naik ke kanan. Gitu ya. Sini, kalau A-nya antara 0 sampai 1, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat, begitu, ini akan ke arah sini ya. Nah, jadi menuju ke sini. Nah, begitu. Bedanya cuma di situ aja sih. Jadi tergantung di bilangan pokoknya saja. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara menggambarkan grafik fungsi eksponen? Contohnya begini, untuk Y sama dengan Fx sama dengan 2x, jadi kita akan menggambar grafik Y sama dengan 2 pangkat X atau Fx sama dengan 2 pangkat X ya. Caranya sebenarnya kita tinggal ngambil sembarang aja nilai X yang kalian ambil sembarang pokoknya. Tapi jangan mempersulit kalian dalam menggambarnya nanti atau menghitungnya, begitu ya. Misalnya begini, untuk X saya ambil pertama adalah min 3. Nah, contohnya ini dulu deh pertama. Kalau misalnya X kita ambil 0. Nah, kita masukkan substitusi ke sini, X-nya ganti 0. Jadi 2 pangkat 0 ya. Nah, 2 pangkat 0 ini nilainya adalah sama dengan 1. Oh, jadi ketika X-nya 0, Y-nya 1. 0,1. Masukin ke sini 0,1. Nah, ini angka 1 di sini ya. Anggap aja begitu. Ya, terus habis itu X-nya sama dengan min 3. Min 3. 2 pangkat min 3. Berapa hasilnya? 2 pangkat min 3 hasilnya adalah sama aja nilainya sama saja. Di sini kan kalau 2 pangkat min 3 nilainya sama saja 1/2 pangkat 3 ya. Berapa jadinya? 1/8. Oke, begitu. Saya pikir nggak ada masalah untuk bagian yang ini. Terus untuk selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya untuk X-nya sama dengan min 2 berarti 1/4. Kalau X-nya sama dengan min 1 berarti setengah. Nah, ini berarti koordinat-koordinat yang sudah ditemukan ya, min 3,1/8, min 3,1/8 ditaruh di sini. Terus min 2,1/4, min 2,1/4 ini pakai kira-kira aja. Terus min 1,5, min 1,5. Jadi ketika X-nya min 1, Y-nya setengah. Ketika X-nya 0, Y-nya 1 di sini ya. Nah, terus ketika X-nya 1, 2 pangkat 1, berarti X-nya adalah 2 ya, 1,2 gitu. Nanti akan membentuk garis seperti ini. Ketika X-nya 2, Y-nya 4. Ketika X-nya 3, Y-nya 8. Kalau kita hubungkan akan menjadi grafik seperti ini. Saya pikir mudah sekali menggambar grafik ini. Dan semoga tidak ada masalah. Ya, begitu juga untuk grafik yang bentuknya sepertiga pangkat X. Nah, ini kalau misalnya A-nya itu adalah antara 0 sampai 1 atau bilangan yang nilainya 0 sampai 1, sama saja sebenarnya. Kalau X-nya min 3 di sini hasilnya 27, min 3,27 di atas banget sini ya. Terus min 2,9 di sini min 2,9. Terus kalau X-nya min 1 hasilnya 3. Terus kalau X-nya 0 hasilnya Y-nya 1. Terus kalau X-nya 1 sepertiga, 2 1/9, dan seterusnya kalau digambar seperti ini. Saya pikir nggak ada masalah untuk penggambaran grafik fungsi eksponen. Selanjutnya, nah ini adalah sifat-sifat grafik fungsi eksponen. Jadi kalau misalnya grafik awalnya 2 pangkat X nih ya, grafik awalnya 2 pangkat X. Ketika ditambah 1, satunya ini menambah 1 suku ya.
tambah 1, 1 itu sebagai suku ya, bukan pangkat. Berarti grafiknya ini dari sini geser ke atas. Nah, dia cuma geser 1 langkah. Kalau plus 2 gimana? Berarti grafiknya ada di sini, geser 2 langkah gitu. Kalau ini gimana? Kalau 2 pangkat X begini, kalau min 2 pangkat X kebalikannya. Jadi kayak pencerminannya. Dikasih min depannya ya. Nah, kalau ini pangkatnya yang dikurangi 1 nih. Pangkatnya berkurang 1. Kalau tadi plus itu naik ya. Kalau kurang berarti turun. Nah, turunnya tadi apa? Kalau tadi gesernya adalah sepanjang sumbu Y. Kalau untuk penambahannya tuh angkanya itu adalah sebuah suku, tapi kalau sebuah pangkat di sini berkurang pangkatnya, berarti gesernya ke samping. Nah, ke sini nih. Jadi awalnya di sini berubah jadi di sini. Geser 1. Ini kalau pangkatnya. Kalau yang ini karena penambahan sukunya. Jadi gampang. Kalau misalnya X plus 2 ya berarti dia geser ke kiri 2 langkah. Nah, sini berarti grafiknya nanti di sini. Ya. Oke, sini ke atas gitu. Terus ingat grafik-grafik fungsi eksponen ini, dia nih lihat di sini, dia tidak akan memotong sumbu X. Ya, dia tidak akan memotong sumbu X di sini. Ini selalu nempel X terus, tapi dia tidak pernah memotong. Namanya apa dong? Ini yang mepet-mepet nilai sumbu X ini ya. Yang mepet-mepet sumbu X ini adalah namanya asymptodatar karena mepetnya sumbu X atau sejajar dengan sumbu X begitu ya. Jadi itu dia mengecil terus tapi nggak pernah motong, mengecil terus nggak pernah motong. Kalau X-nya sama dengan berapa yang hasilnya sama dengan 0. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 0 itu kan nggak ada. 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 0 nggak ada. Jadi nggak mungkin motong di sumbu X. Kan kalau dimotong di sumbu X, Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 0? Nggak ada ya. Jadi nggak mungkin dia motong sumbu X begitu. Oke, selanjutnya ini sifat-sifat grafiknya. Nah, kita masuk ke fungsi eksponennya aja langsung. Untuk bentuk umumnya sama kayak tadi ya, yang di grafik pertama yang K sama dengan A pangkat X. Di sini juga ini sebenarnya sama sih, cuma saya ubah jadi B biar lebih umum aja. B dikali A pangkat X ya. Nah, di sini bisa kita gunakan fungsi eksponen ini untuk mengerjakan soal-soal tentang pertumbuhan dan penyusutan atau peluruhan begitu. Nah, untuk pertumbuhan bagaimana? Pertumbuhan rumusnya sama, tapi A-nya ini nilainya lebih dari 1. Jadi kayak 2, 3, 4 begitu ya. Jadi A-nya lebih dari 1. Sama tadi grafiknya yang lebih cenderung ke mana? Ke sebelah kanan ya. Dan kalau untuk yang grafik cenderung ke sebelah kiri naiknya itu namanya peluruhan atau penyusutan. Yaitu A-nya 0 sampai 1 begitu. Nah, untuk rumus pertumbuhan juga bisa dikembangkan menjadi Mn sama dengan M0 dikali 1 plus P persen pangkat N. Ini adalah biasanya digunakan untuk soal-soal pertumbuhan penduduk, penambahan jumlah populasi, atau bunga majemuk begitu ya. Ini juga bisa nih penjumlahan jumlah populasi, tapi kalau nggak ada persentasenya biasanya. Kalau ada persentasenya, kita pakai rumus yang ini. Ini biasanya buat bunga majemuk sih lebih sering. Jadi si MN ini adalah jumlah modal yang telah didapatkan dia setelah menabung sekian bulan, sekian tahun, atau sekian periode. M0 ini adalah modal mula-mula, begitu ya. Kalau P ini adalah persentase kenaikannya dalam bunga majemuk tersebut. Nah, untuk peluruhan bagaimana? Untuk peluruhan itu atau penyusutan suatu barang itu sebenarnya sama aja rumusnya, hanya beda di sini di negatif aja, kurang ya, bukan ditambah karena menyusut. Gitu. Nah, ini nanti kita bahas ke latihan soal di video selanjutnya. Langsung simak aja biar kalian paham, oke?